Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila 11-14 program studi PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Rebecca Ayu Putri Koper, Sarah Narulita, Raiden Raga, Genta Fazri Abdika, Putri Sylvia Oktaviani, Zahra Aknagita Zahra, Valencia Michelle Gunawan, dan Steven Putra Gunawan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan refleksi kelompok mengenai dinamika implementasi Pancasila dari masa ke masa, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup Indonesia. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana Pancasila diterapkan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, serta bagaimana relevansinya dalam menghadapi tantangan kehidupan di era globalisasi. Untuk memulai pembahasan, saya persilakan Sarah Narulita untuk menjelaskan dinamika Pancasila pada masa Orde Lama. Terima kasih Rebecca. Jika kita melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia, implementasi Pancasila tidak selalu berjalan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Salah satu periode yang penting untuk dipahami adalah masa Orde Lama. Pada masa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik dan ideologi yang cukup kompleks. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu untuk mempersatukan nasionalisme, agama, dan komunisme dalam kehidupan politik di Indonesia. Tujuan dari konsep tersebut adalah menciptakan persatuan nasional di tengah perbedaan ideologi yang berkembang pada saat itu. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kepentingan politik justru menimbulkan berbagai ketegangan di masyarakat. Selain itu, ditetapkannya sistem demokrasi terpimpin menyebabkan kekuasaan menjadi lebih terpusat. Kondisi ini mengakibatkan prinsip demokrasi dan musyawarah yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tidak berjalan secara optimal. Terima kasih Sarah. Setelah berakhirnya masa Orde Lama, Indonesia memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Program tersebut bertujuan untuk memperkenalkan serta menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, Pancasila seringkali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjadi terbatas, sehingga budaya berpikir kritis tidak berkembang secara maksimal. Akibatnya, sebagian masyarakat memahami Pancasila hanya sebagai hafalan, bukan sebagai nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman pada masa Orde Baru memberikan pelajaran bahwa pemahaman terhadap Pancasila harus disertai dengan kebebasan berpikir dan kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilainya. Memasuki era globalisasi, tantangan terhadap Pancasila menjadi semakin kompleks. Untuk itu, saya persilahkan Genta untuk melanjutkan pembahasannya. Terima kasih Raiden. Memasuki era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik. Globalisasi memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan memperoleh pengetahuan, memperluas komunikasi, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, globalisasi juga membawa tantangan yang tidak ringan. Berbagai budaya, gaya hidup dari luar negeri masuk dengan sangat cepat, sehingga berpotensi mempengaruhi identitas bangsa. Jika tidak disikapi dengan bijaksana,
masyarakat dapat kehilangan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menyaring berbagai pengaruh yang masuk tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dari era globalisasi dapat kita lihat melalui perkembangan media sosial dan arus informasi digital. Untuk itu, saya persilakan Putri Silva Oktaviani melanjutkan pembahasan ini. Terima kasih Genta. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Saat ini, masyarakat dibanjiri oleh berbagai informasi yang datang dari berbagai sumber. Tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Akibatnya, penyebaran hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian semakin mudah ditemukan, terutama melalui media sosial. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Banyak orang yang mengukur keberhasilan berdasarkan popularitas, jumlah pengikut, atau kepemilikan materi. Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya sikap individualistis dan berkurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital sangat diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dampak dari perubahan tersebut dapat kita lihat secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, saya persilahkan Zahra melanjutkan pembahasannya. Terima kasih Putri. Perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi dan perkembangan teknologi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan sosial seperti rendahnya kepedulian terhadap sesama, sikap individualistis, intoleransi, hingga kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Padahal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan, gotong royong, serta rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika nilai-nilai tersebut mulai diabaikan, maka masyarakat menjadi lebih mudah terpecah dan kurang memiliki kepedulian terhadap kepentingan sesama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat. Tantangan ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial, tetapi juga dapat ditemukan dalam dunia kerja. Untuk itu, saya persilahkan Valencia melanjutkan pembahasan. Baik, terima kasih Zara. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting di dalam dunia kerja. Lingkungan kerja yang sehat membutuhkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta saling menghormati antar anggota tim. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, sikap tidak jujur, penyalahgunaan kepercayaan, atau tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Perilaku seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika terus-menerus dibiarkan, dapat berkembang menjadi budaya kerja yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak. Padahal, dunia kerja membutuhkan individu yang memiliki integritas dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap keputusan yang diambil. Karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dimulai dari diri sendiri dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan profesional. Lalu, bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi tantangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan Steven melanjutkan pembahasannya. Terima kasih Valencia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Penerapan nilai-nilai Pancasila
dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, bersikap jujur, kemudian bertanggung jawab dalam sosial media, serta berkontribusi aktif dalam lingkungan. Kemudian, kemampuan berpikir kritis kita juga perlu dikembangkan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu yang belum tentu benar. Dengan menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan, generasi muda akan menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga pedoman yang tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini, saya kembalikan kepada Rebecca. Terima kasih, Stephen. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dalam masa penerapannya sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era globalisasi saat ini. Berbagai tantangan yang muncul seperti pengaruh era globalisasi, penyebaran hoax, individualisme, dan krisis moral menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi penting sebagai sarana refleksi dan penguatan karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas bangsa. Kami berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, toleran, bertanggung jawab, dan berintegritas. Demikian presentasi dari kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya.